Hai, kembali lagi di Sneaker Plus Channel. Untuk yang sudah sering mampir tapi belum klik tombol subscribe, silahkan klik dari sekarang karena supaya kamu dapat updatean terbaru dari kami. Dan yang sudah klik tombol subscribe, kami ucapkan terima kasih. Oke guys, kali ini kita sedikit berbeda ya dari video lainnya. Biasanya kita share tentang info produk atau fashion clip. Tapi kali ini kita mau bercerita sejarah tentang pendiri brand-brand sport terkenal di seluruh dunia. Nah, kali ini kita akan membahas salah satunya tentang Puma dan Adidas. Penasaran ya? Karena ini adalah konflik terbesar yang tidak pernah terselesaikan sampai akhir hayat. Penasaran gimana ceritanya? Ikutin terus. Yang sudah tahu ceritanya mungkin ada kurang-kurang, kalian boleh komen juga ya di bawah. Baiklah, kita masuk ke ceritanya dulu nih. Bagaimana sih asal muasalnya ya? Jadi sebelum adanya perusahaan Adidas dan Puma, jadi pada tahun 1924 itu sudah lahir industri raksasa yang bergerak di bidang sepatu, yaitu dibangun oleh Dassler bersaudara. Tepatnya di kota Herzogenaurach. Ini kalau aku salah penyebutannya tolong bantu ya, diralat di bawah di kolom komen. Dan ini dari negara Jerman pastinya. Siapa sih Dassler bersaudara ini? Oke, aku akan kasih tahu. Jadi Dassler bersaudara ini adalah sang kakak, itu adalah Rudolf Dassler atau yang biasa dipanggil dengan Rudy. Lalu sang adik Adolf Dassler atau yang biasa dipanggil dengan Adi. Nah, kedua ini kakak beradik yang kandung. Mereka membangun sebuah pabrik bernama Gebr. Dassler Shoe Fabrik. Perusahaan ini bisa dibilang perusahaan yang terbilang besar. Jadi dia termasuk industri raksasa karena dari kota kecil tadi ya. Nah, perusahaan Gebr. Ini dibangun oleh ayah mereka, yaitu yang bernama Christopher Dassler pastinya. Ya, makanya nama keluarganya adalah Dassler, nama belakangnya. Oke, jadi di sini mereka dibagi tugas nih. Si Adi untuk merancang sepatu, sementara Rudy yang mengurusi masalah penjualan dan distribusi. Jadi sebenarnya mereka waktu itu berdiri dengan perusahaan yang sudah kuat banget ya, dengan latar belakangnya semua backgroundnya family. Tapi sayangnya ketika perang dunia pecah itu seingat aku 1939 ya. Nah, itu 10 tahun kemudian mereka itu sudah ada perseteruan. Nah, di sini yang sayangnya banget. Ya mungkin ya nanti kita akan membahas kenapa sih perseteruannya itu ada konspirasi, ada juga fakta-fakta dari info-info yang kami dapat gitu kan. Nanti kita akan bahas. Nah, ini yang membuat pecahnya si Dassler bersaudara. Maka dari itu lahirlah Adidas dan Puma. Nah, pemilik Puma itu adalah Rudolf Dassler atau Rudy, yang biasa dipanggil si Rudy tadi. Dan si Adidas pemiliknya udah pasti Adolf Dassler atau Adi ya, yang biasa disebut Adi, makanya Adidas gitu. Jadi Dassler bersaudara ini pabriknya tadi sebenarnya mereka itu sebelum pecah ya, maksudnya nih waktu pabrik yang masih bernama Gebr. Itu yang dimiliki oleh ayahnya si Christopher, itu sebenarnya mereka itu banyak disupport atau didukung atau banyak didorong oleh Walter. Walter ini adalah pelatih bagian atletik ringan. Nah, seperti itu. Nah, itu ada di tahun 1920. Nah, jadi mereka terbangunlah untuk membuat satu perusahaan besar di bidang sepatu, yang sepatu olahraga. Seperti itu ya. Ini sebelum pecah nih. Nah, dan sukses sebenarnya, sukses banget. Di tahun 1925 aja, sepatu olahraga dan senam pertama kali itu udah dibuat oleh mereka. Jadi emang ini orang-orangnya sangat berpotensi banget, memang sudah benar-benar bergerak di bidang dunia itunya ya. Jadi sesuai bisnisnya sebenarnya. Dan ketika 1928 di Amsterdam,
Peserta Olimpiade Jerman semua sudah memakai produknya si Dassler bersaudara. Wow, itu baru satu Jerman ya, tapi Olimpiade itu udah dipegang sama Dassler bersaudara. Setelah itu tahun 1936, Jesse Owens atau Jesse Owens, coba ya yang tahu boleh di komen di kolom bawah. Itu 4 kali pemenang Olimpiade juga sudah berlari dengan sepatunya si Dassler. Jadi ya memang udah dari dulu ya rekornya mereka itu memegang Olimpiade gitu. Jadi semua atlet-atlet top itu udah dipegang sama Dassler bersaudara. Segitu sukses banget ya waktu mereka masih nyatu, tapi nggak kalah sukses juga sebenarnya di saat mereka sudah mengambil jalan masing-masing ya dengan brand masing-masing. Tapi pastinya ada konflik, ada pertikaian ya, itu udah pasti. Next ya, kita kupas tuntas. Pada tahun 1949 diperkirakan ya, pada saat itu pertengkaran Dassler bersaudara ini sudah dimulai. Itu kurang lebih 9 atau 10 tahun setelah Perang Dunia dimulai. Jadi memang ada kasus saat Perang Dunia berlangsung itu kita mendengar beberapa masalah konflik. Ini ada kayak masalah prinsip politik, ada sampai permasalahan perselingkuhan, banyak sekali pertikaian yang memicu. Jadi mereka harus memisahkan diri dan membuat brand masing-masing. Dua-duanya bersaing, sangat bersaing banget. Oleh karena itu jadi sorotan juga di dunia, karena dari kota kecil bisa terlahir 2 industri raksasa. Persaingan mereka itu betul-betul ekstrim banget. Jadi mereka bukan hanya menciptakan sepatu aja, pada akhirnya mereka melengkapi semua-muanya gitu ya. Keperluan pemain olahraga itu untuk kesebelasan nasional waktu itu terutama mereka utamakan ya. Bukan hanya sepatu tapi baju dan alat-alat olahraga itu semua mereka buat. Ya pastinya ya dengan persaingan yang kuat tadi pada akhirnya di beberapa jenis olahraga yang besar ya pastinya ya, klub-klub olahraga besar atau di Olimpiade tadi atau di apapun itu, liga-liga apapun, mereka pada akhirnya menggunakan sepatu Adidas dan Puma. Nah tapi ini karena dari Jerman ya, kita membahas ini produksi dari Jerman ya. Jadi itu Adidas dan Puma waktu itu terus aja mensponsori. Mereka sudah ada ya langganan atlet-atlet top, masing-masing brand ini sudah ada. Contohnya seperti Pele dan Eusebio itu memakai sepatu bolanya dari Puma. Lalu Fritz Walter dan Franz Beckenbauer ya, kalau nggak salah begitu penyebutannya, selalu menggunakan sepatu Adidas. Jadi itu ya, atlet-atlet ini nih mereka sudah pegang masing-masing. Dan hal ini konsisten ya. Sponsor untuk atlet-atlet top berjalan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan hingga saat ini. Itu sudah pasti, karena memang ya mereka bisa dibilang brand besar kan, sekarang juga belum bisa banyak yang mengungguli kecuali dari negara-negara tertentu, yaitu ada yang sama besarnya. Karena kasus Dassler bersaudara yang bertikai ini sangat besar ya waktu itu, yang seperti tadi aku bilang sampai ada di koran-koran, semua headline koran membahas tentang perseteruan mereka. Jadi tuh ada beberapa perkumpulan olahraga internasional ya, pastinya perkumpulan olahraga internasional itu ikut campur, dan selama beberapa waktu mereka mencoba mendamaikan gitu loh, ikut campur untuk mencoba mendamaikan. Ya sebentar sempat baik gitu, sejenak sempat baik, tapi karena ada satu permasalahan yang sangat spektakuler yang membuat mereka jadi benar-benar memutuskan untuk kita abadi gitu perangnya, adalah dimulai dari ini. Saat pengadilan berjalan, waktu itu Puma kalah. Jadi yang mendapat hak memonopoli untuk menyediakan alat-alat olahraga perkumpulan sepak bola yaitu Adidas. Jadi disitulah jadi Puma sakit hati ya kan, dan Adidas pun gimana ya, maksudnya ya udah mereka puas lah dengan hasil kerja mereka gitu, karena emang dari awal juga sudah berantem kan, dicoba dibaikin sama perkumpulan olahraga internasional tadi, udah baikan sejenak, tapi karena persidangan hasilnya tidak mengenakan di sebelah pihak, akhirnya bertikai lagi. Karena Puma kalah ya pastinya ya, namanya orang sakit hati, dia pastilah ada rasa pingin membalas gitu ya, walaupun ada balasan-balasan kecil gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi ada yang
yang dikontrak sama Adidas sudah selesai atau tidak mau dikontrak lagi dengan Adidas, itu semua ditampung sama Puma. Terus dikembangkan aja. Jadi bikin keki si Adidas mungkin ya, Puma ini niatnya ya. Nah, lo udah nggak mau ngontrak dia, ya udah sini gue yang tampung, gue yang kembangin. Kayak begitulah pokoknya namanya persaingan kan. Nah, si Adidas ini memang diperuntukkan ya, banyak banget diperuntukkannya karena memang kerjasama keluarganya itu andilnya banyak banget itu ya, keluarga intinya ya, kayak istrinya, terus anak-anaknya, semua diterjunkan dan semua harus produktif, semua harus profesional untuk menghandle perusahaan ini. Dan kebetulan banget salah satu anaknya si Adi ini itu memang bisa dibilang berbisnisnya jago, punya banyak relasi yang sangat menguntungkan, sangat-sangat berpotensi banget untuk menaikkan brandnya dia. Jadi dia tuh punya channel orang-orang penting di dalam politik liga olimpiade atau liga-liga olahraga gitu, atau apapun lah, pokoknya dia kenal semua orang-orang penting di dalam situ sehingga dia unggul. Dia bisa melobi lebih dekat ya, jadi orang-orang yang sangat berpengaruh tuh bisa dilobi sama anaknya si Adi ini yang namanya si Horst Dassler. Dia juga sudah berbisnis, dia punya perusahaan sendiri sebenarnya ya, jadi saat itu dia membantu ayahnya, jadi belum fokus 100%, tapi ini faktor keberuntungan Adidas itu adalah juga ada andilnya si Horst Dassler. Karena itu tadi ya, dia pakai relasi-relasinya dia. Lalu ada lalunya lagi nih. Kenapa sih Adidas juga bukan menang curang ya? Bukan. Tapi Adidas ini memang dia selalu update. Dia mau gitu. Jadi kalau seandainya ada yang atlet komplain, gue nggak suka nih, barang lo kurang nyaman begini-gini, itu cepet banget sama Adidas. Wah, pokoknya langsung dirombak, diperbaikin, dan secepat kilat. Mereka gitu sistemnya. Tapi kalau Puma yang dikomplain, dia agak sedikit lambat untuk memperbarui produk-produk yang dikomplain oleh atlet-atlet. Jadi hal itu juga yang membuat Adi ini lebih maju. Sehingga dikatakan atau diprediksi karyawan Adidas pastinya sudah lebih banyak, mencapai belasan ribuan, dan ada di 18 negara juga. Bahkan mungkin sekarang lebih ya. Karena Adi ini selalu mengembangkan ke seluruh negara. Satu lagi keunggulannya si Adi ini mempunyai anak si Horst Dassler ini adalah dia berani buka cabang di Perancis. Padahal kondisinya waktu itu ya, politiknya Perancis dan Jerman ini lagi nggak enak. Tapi karena si Horst ini punya relasi di Perancis dan berani buka cabang di sana, itu juga secara tidak langsung ya perlahan-lahan memperbaiki hubungan si Perancis dan Jerman gitu saat itu ya. Memang oke sih, salut juga, hebat ya. Ini gara-gara sepatu loh asal muasalnya. Dan si Horst ini memang benar-benar nggak pernah puas sama satu produk. Jadi dia kembangin terus. Pokoknya gila-gilaan lah. Bukan hanya sepatu tadi, dia kaos-kaos untuk orang klub-klubnya tuh dari yang petingginya sampai yang bawahnya juga dibuatin sama dia. Dia berani buat sampai contohnya kayak 35.000 kaos untuk apalah gitu. Sama waktu itu sih yang aku tahu kerjasamanya sama Arena namanya. Nanti teman-teman juga bisa googling sih, untuk cerita ini sebenarnya udah ada juga, tapi banyak banget yang menceritakannya tuh kayak lompat-lompat gitu, tidak mendetail. Nah ini kita coba rangkum gitu loh, jadi siapa tahu lebih enak kan kalau didengar. Alhasil karena kecekatannya si Horst Dassler ini, yang juga memang punya relasi tokoh-tokoh penting dalam Olimpiade dan pejabat-pejabat ya. Jadi emang di sini dia bisa dibilang sudah sangat lebih maju daripada Puma. Jadi di saat orang pada baru mau mengetuk pintu ke Prancis untuk memasukkan brandnya, si Adidas itu sudah punya Adidas ala France. Artinya dia sudah masuk di dalam duluan. Jadi udah nyolong start si Adidas ini. Itulah keunggulannya dia, makanya dia bisa lebih cepat berkembang juga. Ketika Adi atau Adolf Dassler ini meninggal di sekitar tahun 1970-an ya, tepatnya mungkin di 77 atau 78, itu karena ada beberapa info dari kami menyebutkan ada yang tahun 1977, ada yang 1978. Nah, ketika beliau meninggal, ini perusahaan dipegang alih oleh istrinya. Tetapi istrinya menunjuk anaknya si Horst Dassler tadi, pastinya ya, si jagoannya ini. Jadi sampai si Horst Dassler ini harus keluar dari perusahaan dia sendiri untuk full handle Adidas. Bahkan kalau perlu diajak semua iparnya satu perusahaan dan harus sama jabatannya, sama tinggi gitu. Nah itu, dan disusul juga ya dengan Rudolf atau Rudi Dassler. Ketika beliau meninggal juga diserahkan ke anaknya yang bernama Armand Dassler.
Nah, ini yang membuat perbedaannya sangat jauh. Kenapa? Jadi kalau si Horst Dassler yang memegang sebagai ahli waris si Adidas, dia memakai sistemnya secara akademis. Tapi kalau Puma, si Armand ya, yang ahli waris Puma nih, si Armand ini, dia masih mau memegang dengan sistem yang santai. Dia lebih mau mempunyai kebebasan berpikir, berpendapat, dan berkebebasan juga menjalankan bisnisnya. Jadi tidak ada sistem akademis. Bahkan dia juga masih memposisikan dalam bisnis itu dia sebagai bapak kepala rumah tangga, seperti itu. Sempat juga pihak Adidas menawarkan brand Puma ini mereka beli gitu. Jadi Puma ini pernah ditawar lah ibaratnya sama Adidas. Tapi ya pastinya ditolak mentah-mentah ya sama Armand, meskipun ditolaknya dengan cara baik-baik. Tidak say yes, tidak say no, hanya dengan senyum manis, tapi dia tetap teguh pendiriannya. Seperti itu. Tetap dengan prinsipnya dia juga, dia menjalankan perusahaannya. Jadi ya gitu ya, masing-masing pada punya prinsipnya untuk terus maju atau mengembangkan brandnya masing-masing. Tapi yang disayangkan sampai detik akhir hayat si pendiri-pendirinya tadi, yaitu Rudy dan Adi ini, tidak pernah berbaikan lagi. Jadi benar-benar mereka bertikai, bermusuhan, berselisih itu sampai akhir hayatnya. Berita ini cukup menggemparkan ya. Dan ini emang ya sudah menjadi rahasia umum juga. Sebenarnya masih banyak lagi cerita-ceritanya, bahkan ada konspirasinya. Seru banget deh pokoknya nih kalau ditelusurin ya. Ini seru banget dan panjang, gak akan cukup durasi waktu kita dalam satu part ini. Pastikan kalian nonton di part 2 yang akan kita bahas lebih mendetail ke arah konflik dan konspirasinya, yang lebih mencekamnya, yang lebih seru lah ya, yang lebih bigosnya. Itu menurut gue ya, karena emang di sini ada nanti dia pemahaman tentang politik tadi ya, yang gue bilang, karena ya Perang Dunia Kedua itulah salah satu pencetus mereka bertikai. Lalu ada juga isu perselingkuhan. Nah, ini antara siapa dan siapa, pasti pengen tahu ya, karena ini memang aduh panjang banget. So stay tune terus, dan thank you banget yang sudah mampir, dan terima kasih ya yang nonton video ini sampai selesai. Pastikan kalian sudah klik tombol lonceng untuk dapetin notifikasi di saat nanti part 2 sudah masuk, atau info-info lainnya yang terupdate dari kami. Lalu ingat juga untuk klik tombol like, dan silahkan di-share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dulu. See you next. Ciao.